Selamat datang semuanya, terima kasih sudah bergabung di acara Ngobrol Santai Sobat Palu Gada. Kenapa saya sebut bincang santai ya, karena kita sharing aja, tukar pikiran, sama-sama belajar. Nanti kalau ada yang perlu dikoreksi, namanya hukum kadang-kadang interpretasi suka salah persepsi. Oke, Omnibus Law kan teman-teman sudah sering dengar, tapi mungkin juga ada yang ada yang sekedar dengar aja gitu ya. Oke, ini gak jalan semua. Seperti yang teman-teman sudah tahu semua bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya, atau lebih terkenal dengan Omnibus Law, khususnya di klaster ketenagakerjaan ya. Karena Omnibus Law sendiri kan panjang banget ya, ada 1187 halaman gitu. Mana tidak semuanya tentang ketenagakerjaan. Hanya di bab 4 yang mengatur tentang ketenagakerjaan, itu hanya 186 pasal. Di klaster ketenagakerjaan itu ada beberapa peraturan pemerintah yang merupakan jabaran ya, atau turunan dari Omnibus Law itu sendiri. Intinya semacam peraturan yang lebih detail, teknis gitu ya. Yang pertama itu adalah PP nomor 34 tahun 2021, itu tentang penggunaan tenaga kerja asing. Nah, kalau mau tahu detail aturan-aturan tenaga kerja asing, kewajiban, hak dan kewajiban dari sisi TKA, dan juga hak kewajiban dari sisi pemberi kerja, itu ada di PP nomor 34. Turunan yang kedua, PP 35. Itu tentang PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, artinya semacam kontrak gitu ya. Lebih familiarnya kontrak gitu ya, pegawai kontrak. Ada juga itu membahas juga tentang outsourcing atau alih daya, waktu kerja, tentang istirahat, hak cuti segala macam, dan yang kontroversial nih, rame gitu, tentang PHK gitu ya. Ini pasal PP 35 ini yang paling sering dibahas nih, terutama menyangkut dengan aturan-aturan ketenagakerjaan. Turunan yang ketiga dari Omnibus Law adalah PP nomor 36 2021 tentang pengupahan. Di sini dibahas tentang upah lembur, upah penggajian, struktur gaji gitu ya, segala macam. Terus yang keempat, turunan Omnibus Law adalah PP nomor 37 tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Ini PP yang baru ya, tentang konsep jaminan kehilangan pekerjaan ini. Sebelumnya nggak ada tuh di Undang-Undang Naker 2003. Oke, sebelum ke next slide, saya ada disclaimer dikit nih. Jadi intinya karena kita sharing, mungkin ada kemungkinan saya salah interpretasi dan segala macam, mohon dimaklumi atau diberikan feedback nantinya ya. Biar lebih pasti kebenarannya, mungkin saya sarankan bagi siapa saja yang menggunakan dokumen yang ada di slide ini, cross check langsung aja dengan peraturan yang bersangkutan. Yang itu bisa di-download di websitenya Setnek. Saya pakai unmute dulu. Di website Setnek nih. Oke, kita move ke next slide. Nah, sekarang itu saya mau coba bahas tentang perbedaan-perbedaan apa aja nih antara Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Naker yang lama gitu ya, dengan yang baru nih 2020 Nomor 11 sesuainya. Nah, kemarin saya hitung nih, iseng baca-baca gitu ya dari berbagai literatur. Data yang saya kumpulkan ternyata yang dihapus dari Undang-Undang Naker 2013 ini, yang dihapus itu ada 30 pasal atau kurang lebih 16%. Yang dirubah sama juga 30 pasal. Nah, yang menarik ada yang baru nih, 13 pasal gitu ya. Yang mana itu sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang 13 2003. Sementara mayoritas sebenarnya tetap sih, ada 133 pasal. Oke, kita coba bahas yang dihapus dulu kali ya. Ini cukup menarik ya, dan ini mungkin akan relevan bagi sebagian dari kita gitu ya, mengenai PKWT atau perjanjian kerja kontrak gitu ya. Dulu kan
apa namanya, dibatasi 3 tahun ya. Kontrak pertama misalnya 2 tahun, diperpanjang 1 tahun gitu kan. Kalau mau diperpanjang lagi dikasih jeda atau apa gitu 1 bulan. Nah itu tuh sekarang dihilangkan tuh, direvisi sih lebih tepatnya, dihapus yang 2+1 itu dan diganti, itu pun digantinya tidak di Undang-Undang 11 2020-nya ya, tapi diturunkan ke peraturan pemerintah, ke PP 35 2021. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa merubah undang-undang itu jauh lebih susah ketimbang merubah PP. Kenapa? Kalau undang-undang itu kan disahkan oleh DPR ya, sama presiden, DPR gitu kan. Jadi susah banget nih ngubah ini. Tapi kalau PP secara relatif itu lebih gampang. Nah, aturan-aturan ini diturunkan nih, dicoret, terus ditaruh di PP gitu. Nah, yang baru nih untuk kontrak itu bisa kita ngasih kontrak langsung 5 tahun gitu. Jadi bisa kita cek ini pasalnya gitu ya. Di pasal 4 ya, di PP itu pekerja kontrak itu kan ada 2 macam tuh kalau di PP yang baru. Kontrak berdasarkan jangka waktu, misalnya kontrak setahun, diperpanjang setahun lagi, perpanjang setahun lagi. Nah itu berapa kali perpanjangnya itu bebas, asal kalau di PP itu dibatasin maksimal 5 tahun gitu. 5 tahun sudah termasuk perpanjangannya. Itu kalau PKWT berdasarkan jangka waktu. Tapi ada juga yang kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Mungkin contoh gampangnya ketika seorang kontraktor dapat tender, menang gitu ya, bangun sebuah gedung gitu kan. Dia bisa tuh kontrak tenaga kerja gitu ya, berdasarkan PKWT selesainya suatu pekerjaan tertentu. Nah, definisinya apa suatu pekerjaan itu sudah selesai atau belum? Itu harus diatur di dalam PK atau perjanjian kerja, harus didefinisikan di awal. Nah, kalau yang pertama tadi kan maksimum 5 tahun ya, PKWT dengan jangka waktu maksimum 5 tahun gitu. Tapi kalau yang tipe kedua nih, ini bisa molor lebih dari 5 tahun, karena definisinya itu apa namanya, ini berdasarkan selesainya suatu pekerjaan. Tapi mungkin beberapa orang mungkin khawatir gitu ya, kalau kita udah karyawan permanen nih, bisa nggak sih diganti menjadi karyawan kontrak gitu ya? Well, itu butuh apa namanya, argumentasi yang panjang lebar gitu ya. Tapi yang melindungi kita nih selaku tenaga kerja, bahwa pekerjaan PKWT atau kontrak itu tidak bisa diterapkan untuk semua jenis pekerjaan. Intinya untuk pekerjaan yang sifatnya tetap itu nggak bisa di PKWT-kan. Kurang lebih masih sama sih itu dengan yang sebelumnya, UU 2003. Oke, biar nggak stuck panjang di poin itu, kita move ke pasal 96. Ini dihapus juga. Jadi, menurut undang-undang yang lama, 2003 itu, jika ada perselisihan tentang upah, misalnya nih, orang resign, terus ternyata ada kekurangan bayar, gitu. Misalnya waktu dulu masih aktif, overtime, dan overtime-nya itu kalkulasinya salah, gitu. Itu pernah terjadi tuh di Freeport, waktu saya kuliah, saya diinfokan seperti itu, orang HRD-nya salah ngitung overtime gitu, terakumulasi sehingga sebenarnya banyak gitu. Di Undang-Undang 2003 kalau mau nuntut itu batasnya 2 tahun. Setelah 2 tahun maka angus gitu, udah nggak bisa dituntut lagi. Tetapi di Undang-Undang 11 2020 itu pasal ini tuh dihapus. Artinya apa? Artinya kemungkinan ini berlaku selamanya gitu. Jadi kalau misalnya nih orang udah kehilangan pekerjaan, lagi bokeh, nggak punya duit gitu, terus buka-buka kontrak yang hitung-hitungan overtime ternyata ada yang salah, kita bisa nuntut gitu. Nah, ini undang-undang naker yang tadi kita bicarakan, pasal 96. Tuntutan pembayaran upah timbul dari hubungan menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun. Ini yang Undang-Undang 13 2003. Tetapi di UU CK pasal 96 dihapus. Jadi ini dihapus. Artinya kalau ada kasus dengan HR itu secara teori kita bisa nuntutnya sampai apa namanya selamanya.
Jadi perlu untuk menyimpan file-file yang berkaitan dengan pembayaran overtime kah atau apapun gitu ya. Oke. Next point, pasal 98 ya. Pengusaha mem-PHK karena pelanggaran berat di Undang-Undang 2003 ini ada gitu ya, tapi di UUCK ini dihapus tapi dipindah posisinya di PP, peraturan pemerintah. Dihapus lagi pasal 159. Jika karyawan tidak mau di PHK nih, nggak terima di PHK nih, karyawan itu bisa menggugat di PHI. PHI itu perjanjian pengadilan hubungan internasional, hubungan industrial, pengadilan hubungan industrial. Jadi mungkin workload-nya jadi menumpuk ya di PHI itu ya. Karena misalnya saya di PHK, saya nggak terima, saya mampir aja ke PHI, ke Kemenaker, saya nuntut tuh perusahaan saya tempat bekerja. Itu kalau berdasarkan UU Naker itu bisa. Tapi kalau di UU CK itu bisa juga, tapi jalannya diperpanjang. Yaitu harus melalui mekanisme bipartit. Nih, jadi kalau di UU CK itu, kalau misalnya orang di PHK, dia nggak terima, dia harus nego, gitu, negosiasi. Kalau nggak terima, itu harus nego dengan metode bipartit, di mana bipartit itu adalah negosiasi antara pengusaha dengan karyawan, plus kalau ada serikat pekerja dengan serikat pekerja, gitu ya. Intinya di mediasi secara internal dulu nih, di bipartit. Nah, kalau nggak selesai juga, bisa lanjut ke mekanisme penyelesaian hubungan industrial, gitu ya. Terus, nah kalau di pasal 161 sampai 172, ini PHK bisa terjadi setelah proses surat peringatan 123. Di sini juga dibahas juga tentang besaran kompensasi jika terjadi kasus PHK dengan berbagai skenario. Ini kemudian dihapus terus ditaruh di PP instead of ditaruh di undang-undang gitu ya, ditaruh di PP. Jadi kalau mau merevisi segala macam secara relatif dia lebih gampang. Mungkin itu alasannya, tapi saya kurang tahu persis ya, alasan filosofisnya seperti apa. Pasal 184 dihapus, itu jadi gini, yang melanggar pasal 167 ayat 5, di mana 167 itu membicarakan tentang program pensiun gitu ya. Jadi intinya kalau kita nih di perusahaan tidak diikutkan oleh ke program pensiun. Kemudian kita masuk usia pensiun sehingga kita harus diberhentikan karena pensiun. Terus ketika pengusaha itu tidak membayarkan hak-hak pensiun kita, maka orang HR-nya atau siapapun yang bertanggung jawab di perusahaan itu ada sanksi pidana loh di Undang-Undang 2003 ya. Bisa dipenjara 1 sampai 5 tahun gitu. Tapi di UU CK itu dihapus tuh sanksi pidananya. Terus diturunkan juga menjadi ke level PP, peraturan pemerintah 35/2001 pasal 61, di mana sanksinya itu hanya administratif saja gitu. Sanksi administratif itu ya hanya teguran atau bahkan produksinya ditangguhkan atau dihentikan gitu, tapi nggak ada tuh sanksi pidana. Waktu kuliah di CHRP Atmajaya itu saya diceritain gini, kejadian di Karawang gitu, pabrik, owner dari pabrik itu dia bilang ke HR-nya, saya nggak suka 5 orang itu aktivis itu, saya nggak mau melihat mereka ada di pabrik saya besok gitu. Kemudian HR manajernya menerjemahkan request dari owner itu langsung, maksudnya tanpa melalui mekanisme. Jadi langsung dibilang, kamu nggak boleh masuk kerja, mulai besok kamu nggak usah datang ke sini, dan tidak dibayar itu gaji gitu. Akhirnya orang yang diperlakukan seperti itu, buruh yang diperlakukan seperti itu, melapor ke polisi, dan kemudian ditangkap loh ini orang HR-nya itu. Salahnya apa? Mencat orang tuh dari sisi HR itu ada mekanismenya gitu. Ketika mencat orang, mekanismenya nggak dilalui karena nggak paham, hati-hati. Kalau undang-undang Naker bisa dipenjara 1-5 tahun gitu. Tapi kalau di UJK ini secara relatif lebih soft. Oke. Ini yang dihapus. Jadi tadi dihapus ada 30 pasal, tapi tidak saya bahas semuanya karena mungkin nggak begitu relevan atau waktunya nggak cukup juga sih. Yang kedua dirubah ya.
Undang-Undang 2003, 30 pasalnya itu dirubah di UU Negeri Ciptaker nih. Yang dirubah itu misalnya nih, nah ini pasal 6, 8, dan 9 tentang pegawai kontrak ya, PKWT. Oke, yang poin pertama adalah PKWT sekarang berdasarkan jangka waktu, ada tipenya, tipe kontrak berdasarkan jangka waktu, di mana itu bisa dibuat untuk paling lama 5 tahun. Jadi jangan salah, nanti kalau misalnya orang HR, kita mau rekrut orang baru, secara hukum kita diizinkan untuk bikin kontrak itu misalnya setahun, total 5 tahun, it's okay. Atau dikasih langsung 5 tahun juga, it's okay gitu. Yang kedua, PKWT dengan tipe berdasarkan selesainya suatu pekerjaan. Tadi yang sempat saya singgung di awal, bangun gedung, jadi kontraknya selama pembangunan itu sampai selesai gitu. Nah, ini nih, tipe yang ini, itu kontrak kerja itu bisa diperpanjang dengan definisi batas akhir yang blur, yang kurang jelas. Kenapa? Karena definisinya adalah pekerjaan selesai gitu. Jadi bangun gedung sampai 7 tahun, ya itu bisa kontrak 7 tahun gitu. Dan itu diatur di dalam PK. Artinya orang HR-nya harus mendefinisikan pengertian dari pekerjaan selesai itu apa. Itu harus ditandatangani di awal gitu, di perjanjian kerja, PK perjanjian kerja. Kalau yang kedua ini mungkin teman-teman yang ngurusin VITAS atau WNA yang kerja di Indonesia dengan RPTKA. Dulu saya di salah satu kedutaan tempat saya kerja sebelumnya, saya sempat nih ngurus RPTKA di imigrasi ya, sebelum mereka datang. Nah, sekarang itu dipusatkan ke pemerintah pusat. Mungkin ini untuk simple ya, biar simple daripada terpecah-pecah ke kantor-kantor imigrasi di daerah. Kemudian individu dilarang mempekerjakan TKA. Gitu. Jadi kalau kita individu nih, bisnis individu, kita mempekerjakan TKA itu secara hukum nggak boleh, pasal 42. Nah, RPTKA, rencana penempatan tenaga kerja asing, itu tidak berlaku bagi pegawai diplomatik dan konsuler. Nah, tidak berlaku juga untuk keadaan darurat, untuk startup berbasis teknologi, itu nggak berlaku RPTKA. Kunjungan bisnis nih, mungkin teman-teman yang sering kunjungan handle tamu kunjungan bisnis, tenaga kerja asing itu hanya untuk posisi tertentu ya. Jadi nggak ada tuh bule atau tenaga kerja asing dipekerjakan dengan skema current kontrak, itu nggak skema permanen, itu nggak boleh. Diatur dalam PP. Nah, TKA dilarang menduduki posisi personalia. Nah, ini tapi ini masih sama sih dengan UU Naker yang sebelumnya juga nggak boleh posisi personalia itu didudukin oleh WNA. Intinya kalau yang tadi ada resiko loh, HR manager itu kalau dia salah dalam mengimplementasikan aturan bisa dituntut, bisa dipenjara kalau UU Naker yang kemarin. Kalau TKA kan mungkin jadi susah ya, apalagi diplomat. Kita bahas kalau memang ada yang tertarik soal itu. Nih, ini hak kewajiban ketika ada tenaga kerja asing di perusahaan kita. Selaku pemberi kerja, TKA ya, perusahaan ya, mempekerjakan TKA, punya hak kewajiban. Pertama, menunjuk WNI pendamping untuk transfer teknologi dan keahlian. Nah, jadi ini Korea nggak ada ya, mungkin kan banyak banget tuh WNA Korea yang kerja di Indonesia. Nah, kita perlu menunjuk WNI. Perusahaan juga berkewajiban untuk memulangkan mereka ya ketika kontraknya habis. Oke. Nah, pemberi TKA itu wajib membayar kompensasi penggunaan TKA. Kayaknya masih sama, tidak berlaku untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, organisasi internasional, sosial, dan pendidikan. Jadi kalau yang suka ngurus kita pasti paham banget nih, kan ada itu training fee itu $1.200. Dulu saya pernah datang nih ke kantor imigrasi untuk diskusi, dan akhirnya waktu itu karena di bawah kedutaan ya, kita
ada TKA yang kita pekerjakan dengan kitas itu, kita nggak membayar waktu itu. Salah satu dasarnya ya karena memang apa namanya, kedutaan dikecualikan. Kalau ini tadi sudah PK dibuat untuk PKWT dan PKWTT. Sudah tadi. Jadi perjanjian kerja kontrak itu harus tertulis. Kalau misalnya ada perbedaan interpretasi antara kontrak versi bahasa Indonesia dengan bahasa asing, bahasa Inggris dan sebagainya, maka yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia. Masih sama dengan sebelumnya, karena mungkin berkaitan dengan kalau misalnya dibawa ke pengadilan. Untuk karyawan kontrak tidak ada probation, masih sama. Dan kontrak itu tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Detailnya ada di PP, peraturan pemerintah. Nah, ini kerja lembur tuh tadi Pak Gayu yang udah live. Ditambah sih, kalau di UU Naker sebelumnya lembur ada, tapi maksimum waktu itu 3 jam per hari kalau nggak salah. Kalau ini ditambah lembur maksimum 4 jam per hari atau 18 jam per minggu. Tidak berlaku bagi sektor usaha tertentu. Nih, kalau ini rumus atau tarif lembur per 1 jam ya. 1/173 kali upah sebulan, itu tarif per 1 jam. Nah, lembur di hari kerja, tarifnya beda dengan lembur di hari libur resmi. Mungkin yang relevan buat teman-teman di Embassy atau OI, mungkin ini, lembur di hari kerja, dan atau lembur di hari istirahat mingguan, misalnya Sabtu Minggu, waktunya di rumah, tapi disuruh lembur. Tarif-tarifnya seperti ini. Nah, yang ini sebelumnya di Undang-Undang 2003 itu, yang tadi saya bilang maksimum 3 jam atau 14 jam seminggu, menjadi 4 jam per hari atau 18 jam seminggu. Intinya ditambahin. Itu lebih lama. Oke. Next point. Nah, ini nih pasal 92. Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah diatur dalam PP. Jadi kalau mau comply dengan Omnibus Law UU CK ini, sudah saatnya kita melihat nih HR di tempat kita, apakah kita sudah punya struktur gaji, skala gaji gitu ya. Ibaratnya golongan 1, golongan 2, golongan 3, strukturnya itu bagaimana itu sekarang itu wajib gitu. Kalau di UU Naker sebelumnya kayaknya nggak ada kata-kata wajib, bedanya sekarang itu ada kata-kata wajib. Jadi siapa yang bertanggung jawab di HR harus mulai memikirkan ini. Pasal 94 dirubah, jika ada tunjangan tetap maka komponen upah pokok minimal 75% dari total yang diterima, yaitu upah pokok plus tunjangan tetap. Jadi nggak boleh nih upah pokok dikecilin, misalnya 50%, upah pokok 50%-nya tunjangan tetap, nggak boleh. Ini ada aturannya nih. Upah pokok ini minimal 75%, lebih gede boleh, tapi nggak boleh kurang dari 75%. Naruhnya kemana? Ya misalnya itu THR atau perhitungan BPJS atau yang lain gitu ya. Kalau upah pokoknya dikecilin gitu kan, nanti juga benefitnya jadi berkurang gitu. Makanya diatur di sini. Terakhir itu yang diubah pasal 151. Nah, misalnya jika ada kemungkinan mem-PHK karyawan gitu ya, pertama-tama harus diupayakan agar tidak terjadi PHK. Ini amanat undang-undang begitu. Jika mau mem-PHK, maka pengusaha wajib memberitahukan maksud dan alasan PHK. Dikasih tahu, kamu mau saya PHK, alasannya seperti ini. Itu harus dikasih tahu. Nah, kemudian jika yang di PHK itu tidak sepakat atau aku nggak mau di PHK, ya, itu harus melalui proses perundingan bipartit dulu. Tadi yang sempat saya singgung di awal, bipartit antara pengusaha plus pekerja dan atau serikat pekerja kalau ada. Karena tidak semua institusi punya SP sih, serikat pekerja gitu. Jika belum sepakat juga, maka ke mekanisme PHI. Oke. Dihapus tadi sudah, dirubah sudah, sekarang yang baru nih, menarik nih, yang baru. Yang baru dari Undang-Undang Cipta Kerja dibanding Undang-Undang sebelumnya tahun 2003 ya. Oke. Yang baru. Pertama, yang baru banyak ya, tapi nggak saya bahas semuanya. Karena mungkin saya juga nggak ngerti. Baru baca juga kemarin. Baru selesai kuliah. Khusus sih sebenarnya.
Pasal 61A, saat berakhirnya masa kontrak PKWT, pengusaha wajib bayar uang kompensasi kepada pekerja dan disesuaikan dengan masa kerjanya. Nah, ini yang berbeda nih, ini baru nih. Jadi gini, kalau kita karyawan kontrak, kalau dulu nih kita dikontrak setahun. Kalau kontrak kita habis, ya udah goodbye, nggak ada kompensasi kan. Nah, di UU CK itu kita selesai kontrak habis, kita ada kompensasi gitu. Ini menguntungkan kita selaku karyawan kalau kita dikontrak. Gitu. Ini baru. Yang baru lainnya adalah di PP 35 2001 ya, pasal 15 dan 17, uang kompensasi pegawai kontrak dihitung sesuai masa kerjanya. Dalam hal ini, 1 tahun kontrak itu dapat 1 bulan gaji, 1 bulan upah, atau prorata kalau misalnya berakhirnya kayak kurang dari 12 bulan. Termasuk jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya masa kontrak. Nah, ini baru, tapi apa namanya, plus minus ya. Jadi misalnya kita dikontrak 1 tahun nih, 1 tahun kontrak fixed term atau PKWT. Pada saat sudah berjalan 5 bulan atau berjalan 6 bulan gitu ya, salah satu pihak mengundurkan diri gitu. Entah pengusahanya, aku nggak cocok sama kamu, kita selesai di sini, nggak dilanjutkan. Nah, ini yang baru lagi pasal 8 bulan Bravo sama Charlie, 8 bulan Charlie ya. Ketentuan UMP dan UMK. Jadi UMP upah minimum provinsi, UMK upah minimum kota atau kabupaten. Nah, dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Jadi kalau ada usaha mikro dan usaha kecil membayar karyawan di bawah UMP UMK itu nggak apa-apa karena dikecualikan di dalam pasal 88 ini. Apa itu definisi UMKM ya? Usaha mikro dan kecil sih, bukan menengah. Usaha mikro dan kecil, menengahnya nggak ikut dalam aturan ini. Jika kekayaan mereka maksimum 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kemudian hasil penjualan mereka 1 tahun itu maksimum 2,5 miliar, jadi kayak harus kurang. Jadi kalau misalnya Mbak Indah ada bisnis sambal paru gitu, selama penjualannya kurang dari 2,5 miliar per tahun, apa namanya, itu boleh dibilang UMK, dan itu boleh kalau punya karyawan menggaji di bawah UMR gitu, UMP gitu. Menurut pasal ini ya, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu. Nah, ini baru juga nih. Jadi kalau di Amerika kan ada kerja jam-jaman ya. Kalau di kita kan Undang-Undang 2003 kan nggak ada ya jam-jaman gitu. Kalau di UU CK ini dikenal nih. Jadi kontrak berdasarkan waktu, per bulan ada bulanan, harian ada, pegawai PLH ya, tenaga lepas harian tuh ya, per jam. Sekarang ada per jam gitu. Jadi kalau ada hotel jam-jaman, jangan salah, itu dilindungi undang-undang tuh. kontrak kontrak jam-jamannya. Bercanda ya yang terakhir. Yang kedua, yang tadi kontrak berdasarkan satuan hasil, sesuai hasil yang disepakati. Oke. Yang baru lagi di pasal 92 ya. Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan. 92A, pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala.
Jadi yang saya kasih guru besar ini wajib. Ini yang membedakan dengan Undang-Undang 2003. Karena di 2003 nggak ada kata-kata wajib gitu. Tapi ada menyusun struktur dan skala. Jadi kayak himbauan kayak it would have been better kalau ada struktur dan skala upah di tempat kerjanya. Tapi di pasal 92 UU Cipta Kerja ini wajib gitu. HR, siapapun yang bertanggung jawab di HR, kalau belum ada struktur skala upah, nah kalau mau compliance 100% harus dilakukan. Dan itu pun setelah kita punya struktur dan skala upah, kita wajib melakukan peninjauan secara berkala. Nah, definisi secara berkala tentu saja relatif multi interpretasi, apakah berkala itu setiap setahun atau setiap 5 tahun kayak pemilu, ya terserah, karena di undang-undang nggak ada ketentuannya gitu. Tapi harus berkala. Pasal 154 baru juga PHK dapat terjadi karena berbagai alasan. Nah, alasan-alasan itu kemudian menjadi faktor pengali ketika kita membicarakan berapa sih jumlah pesangonnya, berapa sih jumlah masa kerja ya, uang penghargaan masa kerja UMK, UPMK, UPH ada ingat nggak UPH? Pengganti hak ya, uang pengganti hak. Jadi kayak kalau ada orang resign terus dia masih punya sisa cuti 20 hari, itu nggak boleh dihapus gitu aja, itu harus bisa diuangkan. Itulah kenapa sebisa mungkin HR manager harus menghimbau agar semua karyawan itu sisa cutinya jangan terlalu banyak, karena itu liability itu. Maksudnya kalau mereka sewaktu-waktu kena PHK atau mengundurkan diri, itu bisa diuangkan gitu. Kalau lumayan juga kan, 20 hari kerja sisa cuti itu 1 bulan gaji. Tergantung perspektif apakah itu masalah apa enggak gitu. Tapi kalau di tempat kami setiap akhir tahun kalau bisa 0 balance-nya. Kalaupun di carry over ke tahun berikutnya, kita batasin tuh, misalnya carry over maksimum nggak boleh lebih dari 5 hari kerja gitu, uang pisah. Ini sih nah, ini perusahaan dilarang menurunkan upah. Nah, ini perlu dicatat nih, pasal 191A, perusahaan dilarang menurunkan upah. Intinya nanti silakan dibaca sendiri ya, takutnya saya salah interpretasi juga, tapi saya baca berulang-ulang. Kesimpulan yang saya pahami adalah kalau kita punya gaji tertentu gitu, level tertentu, dan mau diturunkan itu nggak mudah. Nanti silakan dibaca sini nih, kalau siapa tahu ada teman-teman yang atau temannya teman gitu ya yang diturunkan gitu. Terutama yang ini ya, kalau tunjangan mungkin itu debatable. Nah, ini nih alasan PHK dan perhitungan kompensasinya. Jadi di dalam UU CK itu ada beberapa karyawan itu bisa di PHK dengan berbagai alasan. Nah, alasannya itu sudah disebutkan tuh di dalam Undang-Undang UU CK itu. Ada alasan nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai alasan nomor 25. Nah, karena tidak semuanya relevan buat kita mungkin ya, jadi saya mention aja di sini gitu ya. Jadi kalau kita resign secara voluntary, resign atas kemauan sendiri tanpa paksaan, komponennya seperti ini. Uang pesangon 0, service pay 0. Jadi hati-hati tuh kalau udah kerja 10 tahun, jangan gampang resign. Harus tahu konsekuensinya gitu. Force major tanpa perusahaan tutup, ini 0,75 UPMK-nya 1 kali. Efisiensi untuk mencegah kerugian perusahaan, nih ada. Nah, ini nih yang menarik nih, artikel 48. Karyawan itu bisa bilang gini, bos, saya mau diberhentikan aja karena ternyata tugas saya beda dengan yang dijanjikan di awal. Atau misalnya ada abuse ya, saya diperlakukan didiskriminasi SARA di sini, di abuse. Nah, itu bisa nuntut dan itu dapat pesangon. Jadi kalau diperlakukan nggak enak sama employer gitu ya, kita bisa menuntut untuk pecatlah saya, tapi bayarkan hak-hak saya. Itu bisa nanti pasal 48 yang berbicara.
Tapi ini ada konsekuensinya loh. Kalau misalnya kita nuduh di abuse sama employer, tapi ternyata nggak terbukti, makanya jadi nol. Pesangon kita nol. UPMK jadi nol service pay-nya gitu. Jadi ada konsekuensinya. Jadi pastikan kalau mau menggunakan pasal ini, bukti-buktinya itu kuat atau ada tertulis. Kalau enggak, resikonya kita kehilangan semuanya. Nah, kalau ini mangkir ya. Jadi kalau ada karyawan mangkir 5 hari, udah dipanggil 2 kali nggak nongol, langsung PHK itu dia nggak dapat pesangon dia. Jadi hati-hati tuh yang suka bolos. Nah, ini pekerja melanggar perjanjian kerja, melanggar peraturan perusahaan. Sudah diberi surat peringatan SP 123. Itu bisa di PHK, tapi masih dapat kompensasi. Kalau ini pelanggaran berat. Mungkin untuk lebih gampangnya saya coba ke comparison aja. Nah, oh ya, mungkin tadi di sini lebih ini ya, jelas. Ini saya mencoba untuk membandingkan antara Omnibus Law ini, UU CK nomor 11 2020 sama peraturan pemerintah ya PP 3521. Kita bandingkan dengan UU Naker tahun 2003. Yang tadi voluntary resignation, pesangon sama-sama nol di UU Naker, yang hilang ini nih. Jadi yang saya kasih tanda merah ini benefitnya itu dikurangi. Jadi dengan kata lain, menurut undang-undang yang lama, pesangonnya lebih gede, terus di UU CK dikurangi. Yang merah-merah nih. Contohnya ini nih, kalau kita kerja 10 tahun, terus kita resign voluntary, kalau yang dulu kita ada tuh komponen 15% tuh, dari apa itu namanya, ya di artikel 156 ayat 4. Nah di UU CK itu enggak ada, ini dihapus. Nah ini yang 43.2 nih, efisiensi untuk mencegah kerugian. Kalau di UU Naker itu sebelumnya kompensasi pesangonnya itu 2 kali lipat, tapi ini dikurangi menjadi 1 kali. Dari 1 kali dari nanti dari faktor pengalinya nanti bisa dibahas. Kalau yang ini baru nih, yang nomor 2 ini, force major tapi company-nya nggak tutup. Kalau di UU Naker ini nggak dikenal nih. Namanya force major itu harus disertai dengan perusahaan tutup. Kalau di UU Naker begitu, tapi di UCK ngaku force major dan perusahaan masih operasi itu sah-sah aja. Pesangonnya 0,75 kali. Kalau ini nih, karyawan minta di PHK karena merasa di abuse oleh perusahaan. Kalau di UU Naker tuh 2 kali pesangonnya, faktor pengalinya ya, 2x. Kalau di UCK menjadi 1 kali, jadi dikurangi. Kalau ini juga baru, nggak perlu kita bahas. Ini juga sama. Nih, ketika pekerja melakukan pelanggaran dan sudah menerima surat peringatan SP 123, kalau di UU Naker itu pesangonnya faktor pengalinya 1x, tapi di UCK itu menjadi 0,5x, jadi tidak setengah, jadi tidak didiskon. Jadi kalau kamu melakukan pelanggaran berat itu pesangonnya lebih sedikit. Kemudian nomor 9, nah ini ketika karyawan itu sakit atau cacat tetap karena kecelakaan kerja nih, kita pertama nggak boleh mecat, tapi harus nunggu kayak 12 bulan gitu. Setelah 12 bulan terlewati dan yang bersangkutan masih tidak bisa melaksanakan pekerjaannya, itu bisa di PHK. Nah, dikurangi juga sih, terutama untuk service pay, UPMK, penghargaan masa kerja. Kalau di UU 2003 itu faktor pengalinya 2 kali dan ini jadi 1 kali. Yang lainnya sama. Pensiun, nah nih siapa yang mau pensiun nih? Saya ini rambutnya udah putih. Ini dikurangi juga nih di Omnibus Law nih, karena di Undang-Undang Labor Law ini dulu kalau kita pensiun severance pay atau pesangonnya itu faktor pengalinya 2x, tapi sekarang jadi 1,75x, jadi dikurangi 0,25. Lumayan sih, tergantung dikali berapanya. Gitu. Kalau meninggal, masih sama. Ini tuh nih, yang tadi faktor pengali tadi 2x, 1x, 0,75x itu ada rumusnya. Nih pesangon
tergantung masa kerjanya. Misalnya masa kerja, nah ini nih, kalau mau ngejar pesangon maksimum, kerja di satu tempat itu maksimal 8 tahun aja, 8-9. Karena setelah lewat 8 tahun, pesangonnya, faktor pengalinya sama 9 bulan. Jadi nggak ada bedanya kerja 9 tahun sama sama apa namanya 15 tahun. Untuk pesangon 9 bulan. Tapi kalau yang beda di sini nih, UPMK, uang penghargaan masa kerja kayak service pay. Karena faktor pengalinya itu atau durasi masa kerjanya itu maksimum 24. Jadi kalau udah kerja di atas 24 itu udah maksimum banget untuk kalau kita bicara soal service pay sama pesangon. Oke. Nah, saya juga udah bikin ini sebenarnya Excel-nya, rumus gitu ya. Jadi kalau intinya di sini ini saya bikin, ini ada namanya formulanya gitu. Misalnya nih ya, jadi kalau gaji kita itu ada dua komponen, basic salary atau upah pokok gitu ya, sama fixed monthly salary allowance atau apa namanya tunjangan tetap. Faktor yang akan dipakai untuk hitung-hitungan pesangon itu adalah ini ditambah ini, basic salary ditambah fixed monthly salary, ini menjadi itu tuh monthly salary, dan ini yang dijadikan hitung-hitungan pesangon, service pay gitu. Nah, ini katakanlah berapapun gaji kita, gitu ya, gaji Anda gitu ya, kita anggap itu sebagai satu, gitu, Rp1. Nah, nanti tergantung masa kerjanya nih. Dalam hal ini yang saya bikin contoh adalah masa kerja ada seseorang nih udah kerja di satu tempat selama 8 tahun 9 bulan. Nah, itu kita pakai tabel ini nih. Ya. Severance pay, pesangon, 8 tahun 9 bulan. Berarti kita cari di sini. Ah, ini nih, lebih dari 8 tahun. Berarti 9 bulan. Ya. Ini saya 9 bulan kali gajinya. Gaji apa namanya? Upahnya. 9 bulan kali upahnya. Kalau upahnya 1 juta, ya 9 kali 1 juta. Upahnya 10 juta, ya 9 kali 10 juta. Anggaplah ini 1. Ya. Terus service pay. Berapa service pay? Ingat, kita lihat dulu 8 tahun 9 bulan. Service pay ini. Cari 8. Jadi antara 6 sampai 9 tahun nih. Berarti 3 faktor pengalinya. Jadi 3 dikali ini. Kalau ini nggak bisa dihitung sekarang karena ini sisa cuti segala macam ya. Uang pengganti hak, sisa cuti segala macam. Sama golden shake hand biasanya separation pay itu tergantung policy perusahaan, nggak wajib. Gitu. Nah, dari sini ini tadi saya masukkan ya berdasarkan masa kerja ini 8 dan 9 bulan. Nah, ini tadi udah ngitung otomatis. Kalau Anda sudah bekerja 8 tahun, 9 bulan, terus Anda resign dengan kemauan sendiri, maka pesangon Anda 0, penghargaan masa kerja 0. Anda dapat UPH, sisa cuti segala macam, sama uang hasil nego nih biasanya. Separation pay itu hasil nego. Kalau bosnya baik dikasih, kalau bosnya nggak baik ya ini biasanya bisa dilihat juga di PP, peraturan perusahaan atau PKB, perjanjian kerja bersama, atau juga dengan PK, perjanjian kerja ya, employment agreement. Nah, kalau jadi tergantung alasan PHK-nya. Kalau Anda sudah kerja 8 tahun, ternyata Anda merasa nggak kuat di situ karena di abuse, Anda bisa tuh pakai pasal 49. Saya PHK aja lah saya, tapi biarkan ya hak saya menggunakan pasal 49 UCK, maka Anda akan mendapat 9 kali gaji sama 3 kali gaji di sini, totalnya 12 kali gaji. Jadi dengan masa kerja 8 tahun, Anda dapat 12 kali gaji kalau alasan PHK-nya adalah Anda di abuse. Tapi kalau Anda nggak bisa membuktikan abuse itu, jangan Anda nol. Gitu. Kalau mangkir, nol. Kalau kita melanggar aturan perusahaan nih,
dan sudah menerima SP 123, ini nggak hanya melanggar aturan perusahaan sih. Kalau kita low performance, udah dikasih peringatan, kamu kerjanya yang bener dong, SP 123, kita di PHK, lumayan sih masih dapat pesangon gitu ya. Pesangon 4,5 gaji, 3 kali gaji untuk UPMK, total 7,5 kali gaji. Kalau pensiun, setelah Anda pindah kantor, kerja di situ 8 tahun, 9 bulan, terus Anda memasuki usia pensiun, kan Anda harus nggak harus sih, tapi misalnya di PHK karena saya pensiun gitu ya, dengan durasi kerja yang segini, 8 tahun, Anda akan terima total 18 kali gaji. Apa ada yang tertarik untuk mencoba menginfokan ke saya berapa tahun sudah bekerja gitu ya? Nanti saya masukkan rumusnya di sini, nanti ketahuan di sini berapa kali gaji Anda dapatnya. Coba 17 tahun, Pak. 17 tahun? 17. Oke, 17 ya. Kalau 17 tahun, kita bikin bulat aja ya, 17 tahun, nggak ada bulan-bulannya gitu ya. Jadi oke, kita pesangon 17 tahun, berarti di sini nih, max 9 bulan. Berarti ya 9 kali gajinya. Gitu. Terus UPMK cari itu 17 tahun. Berarti ini nih antara 15 tapi kurang dari 18. Berarti dapatnya 6 bulan upah. Berarti 6 kali gaji. Nanti lihat nggak ini tadi berubah. Dikit banget ya. Nah, katakanlah setelah 17 tahun memasuki usia pensiun, maka kurang lebih dapatnya 21 kali gaji. Tapi plus-plus ya. Kenapa ini saya tulis plus-plus? Karena ada komponen yang belum dihitung, yaitu UPH, uang pengganti hak, jadi sisa cuti, segala macam, atau sesuatu yang diatur di peraturan perusahaan gitu ya. Ini nanti ditambahkan, makanya saya tulis plus-plus. Sama misalnya ada bosnya baik, ditambahin lah sama dia gitu. Itu maksudnya separation pay. Untuk posisi-posisi di perusahaan private sektor gitu ya, perusahaan gede gitu, separation pay itu tergantung posisinya orang-orang di level direktur segala macam. Ya ini bisa gede banget ini golden second nih di sini nih, masuk ke komponen ke sini. Tapi untuk pesangon UPMK ada aturannya. Yang ini nih yang tergantung company policy. Nah, itu kalau retired ya dengan masa kerja 17 tahun. Kalau Anda resign, hati-hati. Jadi kalau marah sama bos jangan gampang ngomong saya resign, jangan kayak gitu. Anda akan berpotensi kehilangan. Itulah kenapa kadang orang HR itu yang ngerti aturan, yang suka ngerti aturan terus kemudian circumvent aturan itu ya. Itu kalau ada karyawan yang mau dipecat, Anda silakan ini deh mensubmit bikin surat pengunduran diri. Itu kalau orangnya nggak ngerti itu dia itu apa namanya? Bahasa Jawa itu keblegong gitu. Keblegong itu masuk ke lubang gitu. Kenapa? Konsekuensi dari dia submit resignation letter adalah ini. Gitu. Akhirnya nanti pesangon 0, UPMK 0, akhirnya dia mainnya di sini nih. Sisa cuti yang mungkin boleh dibilang lah nggak seberapa dibanding masa kerja misalnya 20 tahun. Paling dia nanti dikasih di sini. Kalau bosnya baik, di sini digedein. Tapi kalau bosnya nggak baik, dia ikut lempeng, ikut aturan, dapatnya ini. Kalau misalnya alat 17 tahun kerja dan efisiensi karena mencegah kerugian perusahaan, ini dapatnya 50 gaji. Nah, 17 tahun kerja yang pesangonnya paling gede apa? Yang ini nih. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Ini cacat tetap kalau akibat kecelakaan kerja 24 kali gaji atau meninggal dunia nih 24 kali gaji. Jadi ada joke nih, ada lelucon nih. Kalau suaminya kalau mau emak-emak mau dapat warisan dari ini ya perusahaan suaminya gede gitu, suaminya suruh meninggal aja sebelum pensiun tuh, itu dapatnya gede tuh 24 kali gaji. Tapi itu joke. Itu
Jadi seperti itu kalkulatornya. Kalau ini comparison-nya tadi di masa kerja. Oke, kembali ke udah sih sebenarnya presentasi itu aja. Ini referensi saya. Bahan-bahan yang saya ambil dari materi kuliah CHRP. Saya cuma mau ini aja sih info kalau CHRP ini bagus banget, terutama yang tidak punya background HR yang lama gitu ya. Itu lengkap banget ini. Saya rekomen banget. Waktu itu saya batch 58 bayar berapa? 14 juta. Di peri kantor alhamdulillah. Ini referensi saya. Terus kalau ini apa namanya? Tadi sih sudah kita bahas. Nah, kalau ini alasan PHK dan besaran kompensasinya yang tadi saya bilang tidak saya bahas semua, yang totalnya ada 25. Nah, ini nih. Yang nggak saya bahas misalnya nih gabungan, peleburan, pemisahan perusahaan, perusahaan merger gitu kan. Ini ada aturannya nih berapa pesangonnya, berapa uang PHK-nya. Tapi kan mungkin untuk dunia kita mungkin nggak begitu relevan ya. Merger kapan perusahaan kita merger? Jadi nggak kita bahas. Oke, dari saya itu aja presentasinya. Oh ya, kalau ikut CHRP lumayan loh nih, nambah gelar, gelar profesi sih. CHRP kan Certified Human Resource Professional. Karena yang bisa mengeluarkan gelar kan sebenarnya yang institusi akademis ya. Jadi Universitas Atmajaya itu kan university. Jadi saya rekomen nih kalau ada budget training, coba aja nih ikut CHRP. Bagus. Oke, dari saya itu aja. Kalau ada yang mau dikoreksi atau pertanyaan, Karena udah malam-malam agak-agak riip-riip nih mata nih, Pak. Pak Happy, aku ada pertanyaan Pak Happy. ya. Gimana, Bu? Monggo, Bu. Tadi pasal berapa ya? Soal apa nih? Ini Pak Happy, kan di tempatku kerja tuh